Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk materi PAI kelas 5 pada kesempatan ini kita akan melanjutkan makna kandungan Quran surat Al-Ma'un. Kemarin kita sudah belajar Quran surat Al-Ma'un dan kalian sudah menulisnya. Sekarang kita mempelajari kandungan surat Al-Ma'un. Apa makna yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un? Pak An akan bacakan Quran surat Al-Ma'un beserta artinya. Nanti akan dibahas mengenai kandungan surat Al-Ma'unnya. Kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan Quran surat Al-Ma'un di buku halaman 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Anak-anakku yang soleh-solehah, Allah mengawali surat ini dengan pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siapa orang yang dicap oleh Allah yang mendustakan agama? Nah, orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hai anak yatim." Nah, itu nggak boleh. Kita jangan menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu yang dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Kemudian orang yang lalai sholatnya, sholat yang 5 waktu dilalaikan, tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, dicap oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Kemudian orang yang berbuat riya, mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain. Nih, aku ingin dilihat oleh orang lain ketika dia melakukan ibadah. Nah, itu orang yang mendustakan agama. Dan yang terakhir, orang yang enggan menolong dengan memberi bantuan barang yang berguna. Orang yang pelit memberikan bantuan dengan barang yang berguna itu dicap oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Lalu sikap terpuji apa saja yang dapat diambil dari ayat Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7? Nah, sikap terpujinya kita harus mengamalkan sikap terpuji ini. Kita harus mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya berteman dengan mereka dengan baik, bertutur kata dengan baik, santun, lemah lembut. Bila kita anak yatim, maka berbuat yang santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian kita harus menyayangi, memberi makan orang-orang miskin yang membutuhkan.
sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau orang yang kaya membantu orang yang tak berpunya atau miskin. Selanjutnya kita harus menegakkan sholat yang 5 waktu. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya, subuh pada waktunya. Di sana ada lembar controlling, lembar pembiasaan, isi oleh kalian. Itu sebagai pembiasaan kalian supaya sholatnya tepat waktu, tidak melupakan sholat, apalagi tidak mengerjakan sholat. Nauzubillah min dzalik. Nah, apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikan, pasti beruntung. Nah, kemudian kita harus menghindari perbuatan riya, mempertontonkan amal perbuatan baik kita kepada orang lain. Misalkan kita memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga, supaya orang lain memuji. Nah, itu nggak boleh, itu riya namanya. Kemudian kita harus memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan lainnya saling membutuhkan. Itulah kandungan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai ayat 7. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, dan tugasnya menjawab pertanyaan halaman 57 di buku PAI. Baik, kita akhiri belajar PAI kali ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.